Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kepada seluruh warga jemaat, Majelis GKJ Bambu Tegarejo mengucapkan selamat berjumpa dalam ibadah saat ini. Sebelum kita masuk dalam rangkaian ibadah saat ini, perkenankanlah Majelis GKJ Bambu Tegarejo menyampaikan beberapa pengumuman Minggu 15 November 2020 sebagai berikut. 1. Perjamuan Kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 4 Desember 2020, Majelis GKJ Bambu Tegarejo akan melaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Pada kebaktian pukul 8 menggunakan pengantar bahasa Jawa, sedangkan pada kebaktian pukul 18 menggunakan pengantar bahasa Indonesia. Kepada seluruh warga jemaat yang telah diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus, dimohon menyesuaikan diri. Tuhan memberkati. 2. Persiapan perjamuan kudus bagi majelis. Majelis GKJ Bambu Tegarejo akan menyelenggarakan persiapan perjamuan kudus bagi majelis pada hari Jumat 25 November 2020 pukul 18 bertempat di ruang rapat GKJ Bambu Tegarejo. Tuhan memberkati. 3. Beston persiapan perjamuan kudus bagi jemaat GKJ Bambu. Beston persiapan perjamuan kudus bagi jemaat GKJ Bambu akan ditayangkan melalui akun YouTube GKJ Bambu Tegarejo mulai pada hari Senin tanggal 30 November 2020. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. 4. Pelayanan pengakuan iman atau CD. Majelis GKJ Bambu Tegarejo akan melayankan pelayanan pengakuan iman atau CD besok pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 atas diri Saudari Novira Miasari, putri Bapak Ruminto dan Ibu Veronica Mariati. Alamat Perumahan Sidoarum Blok 3, Jalan Merpati 71, Godean Gamping, Sleman. Tuhan memberkati. Selanjutnya, himbauan. Mari kita tetap patuhi semua anjuran pemerintah bagi Bapak Ibu saudara-saudari untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta istirahat yang cukup, makan yang sehat untuk meningkatkan ketahanan tubuh kita masing-masing. Tuhan memberkati. Demikian pengumuman Majelis GKJ Bambu Tegarejo. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kebaktian ini akan dilayani oleh beliau Bapak Pendeta Agus Prastyo SPDK. Dan untuk memulai ibadah ini, jemaat dimohon berdiri bersama-sama bernyanyi memuliakan Tuhan yang diambil dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Selamat beribadah.
syukurmu kau nyatakan di jalan hidupku seluruhnya. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita awali dan kita khususkan bersama di dalam hati kita masing-masing mengaku demikian. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya serta setia memelihara seluruh ciptaannya. Amin. Salam damai, salam damai, damai Kristus besertamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari bersama kita ungkapkan syukur dalam ibadah ini. Dan kita persiapkan Kidung Jemaat 66 sebagai ungkapan syukur kita atas semua berkat dan rahmat Tuhan yang kita terima. Kita akan pujikan Kidung Jemaat 66 di bait 1 sampai dengan yang ketiga. Saudara-saudara yang terkasih, kita kembali mengingat akan perjalanan dalam
kehidupan kasih kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bekerja maupun di tengah-tengah pelayanan dan tugas-tugas kita masing-masing. Matius pasalnya yang kelima ayat 43 sampai dengan 48 kita hayati betul dan kita rasa-rasakan yang demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kita hayati bersama dan kita rasa-rasakan di tengah situasi saat ini banyak kata-kata kebencian yang keluar dan seringkali memecah belah kita. Mari bersama kita meneduhkan diri kita, memohon pertolongan Tuhan dan kita mohon pengampunan pada Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mohon ampun ya Tuhan ketika kami hayati betul sabda-Mu. Seringkali kami masih jauh dari apa yang Tuhan berikan dan Tuhan ajarkan. Di tengah situasi dunia yang saat ini sedang menghadapi krisis, seringkali memancing kehidupan kami, bukan mencari solusi tetapi kadangkala malah justru umpatan-umpatan yang keluar. Ampunilah ya Tuhan, dan kesempatan yang tepat saat krisis seperti ini untuk kami betul-betul menghayati arti kasih, untuk kami saling mendukung tanpa memandang ras suku golongan yang ada, bahkan yang memusuhi pun Engkau mengajarkan untuk kami mendoakan dan mengasihi. Kiranya semangat spirit kekristenan ini terus kami gelorakan di tengah situasi yang saat ini membutuhkan cinta kasih yang lebih lagi. Biarlah tumbuh dan kembangnya cinta kasih mekar indah dalam kehidupan kami, keluarga, gereja, dan di tengah tugas pelayanan kami masing-masing. Ampunilah segala kesalahan dan keterbatasan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita bersama menyatakan penyesalan kita, Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Di
Semua yang datang kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan karena rahmat-Nya senantiasa memberikan harapan, dorongan dan dukungan bagi manusia untuk memperbarui kehidupannya. Berita anugerah sekaligus petunjuk kehidupan yang baru terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 9 sampai dengan 11 yang demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Inilah rahmat anugerah Tuhan bagi kita, rahmat yang kita terima, kita pergunakan untuk saling membangun baik aspek material maupun spiritual dalam kehidupan bersama-sama. Mari kita terus wujud nyatakan dan kita syukuri rahmat Tuhan ini dan kita hidupi terus sepanjang kehidupan kita. Sebagai ungkapan syukur kita bersama memuliakan Kidung Jemaat 363 menjadi pujian syukur kita, dan kita pujikan dengan berdiri di bait 1 dan ketiga. Kita mohon nikmat Tuhan dalam bersama mendengarkan sabda-Nya. Bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersama memohon hikmat-Mu untuk dimampukan mendengar dengan sebaik mungkin, merasa-rasakannya dan mengolahnya sehingga kami lakukan dalam keseharian kami. Sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya apa yang kami persiapkan ini berkenan di hadapan Tuhan, dan tuntunlah kami, berkatilah kami. Inilah permohonan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang sejati. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan Injil saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai dengan 30. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sering mendengar perikop ini dan sering membacanya. Namun mari kita hayati kembali. Bacaan saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai dengan yang ke-30. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang demikian. Kesaksian dari Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 14 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang talenta.
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Baik, berkat Tuhan. Bagi yang di rumah, shalom, kiranya dalam kasih dan kemurahan Tuhan sehat senantiasa dan tetap gembira. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin bacaan ini sering kita sudah membahasnya, mendengarnya, bahkan seringkali menjadi bahan di PA-PA begitu. Namun mari kita lihat lebih dalam terkait dengan apa itu makna di balik talenta. Seringkali yang sudah kita bahas dan kita renungkan bersama, dan seringkali berhenti pada begini, bahwa talenta itu identik dengan bakat. Bakat yang kita miliki itu harus dikembangkan luar biasa, dan itu yang akan kemudian menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya. Dan bakat itu menentukan kehidupannya.
Ya, itu memang tidak salah, tetapi ada yang lebih dari itu. Dalam teks itu sebetulnya berbicara tidak hanya soal bakat yang diberikan, tetapi lebih pada talenta wiyata atau bakat wiradat yang diberikan, dipercayakan kepada kita. Karena itu adalah bakat wiradat, artinya termasuk kehidupan yang Tuhan berikan, percayakan, itu ada di dalamnya. Karena talenta yang di sini yang dimaksud itu Bapak Ibu Saudara sekalian sangatlah berharga sekali. Satu talenta itu dimaknai kalau kemudian diterjemahkan dengan dimaterialkan begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu kalau 1 dinar itu upah pekerja. Katakanlah kalau di Jogja itu upah pekerja berapa nggih sekarang sehari? 100 nggih. Nah, kita buat gampang 100 nggih. Kalau 100.000 kali 6.000 pinten? 600 jutaan nggih. Nggih. Loh itu besar sekali. Bapak Ibu diparingi 600 juta kinten-kinten remen apa mboten? Loh itu kan luar biasa. Apalagi masa pandemi ngeten nggih. Bruk petutuk 600 yuto ajeng den apa? Bingung malah, Pak. Loh itu suatu gambaran bahwa satu talenta itu tidak bisa kemudian disepelekan. Dan perlu untuk menjadi catatan Bapak Ibu Saudara sekalian, hamba yang dimaksud itu bukan hamba yang dalam tanda kutip seperti yang kita seringkali bahas itu hamba-hamba yang biasa saja, rupanya tidak. Hamba yang diberikan ini lebih kepada dia memiliki kemampuan untuk menata dan mengelola. Maka sang tuan rumah ini memberikan kepada hambanya ini adalah yang dipercaya. Karena kalau tidak dipercaya tidak mungkin diberikan sebesar itu. Maka dapat kita refleksikan sebetulnya segala sesuatu yang Tuhan berikan, dipercayakan kepada kita. Itu berarti Tuhan dengan kita itu punya ikatan yang sangat kuat sebetulnya. Dan percaya kepada kita. Karena dititipkan, orang yang menitipkan itu kan pasti percaya nggih? Dipercaya pasti. Nah oleh sebab itu seluruh bakat wiradat termasuk kehidupan, termasuk apapun yang kita miliki, yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan kepada kita, itu mau dibuat apa, mau dikerjakan seperti apa, nah inilah yang kemudian menentukan nanti di kemudian perjalanan kehidupan kita. Oleh sebab itu ibarat demikianlah hal kerajaan surga disampaikan oleh Tuhan Yesus memberikan talenta itu kepada 3 hambanya yang sebetulnya ini bukan soal adil dan tidak. Setiap kita yang dipercaya itu punya kapasitas masing-masing dan adil semuanya. Di ayatnya yang kedua itu kan dikatakan di ayatnya yang B, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Jadi sudah menurut kesanggupannya. Jadi bakat wiradat yang kita terima itu menurut kesanggupan, kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan Tuhan itu betul-betul yakin terhadap kita karena dipercayakan gitu loh. Nah apa saja yang dipercayakan sebetulnya luas, tidak hanya soal bakat. Ya keluarga, ya pekerjaan, apa malah Bapak Ibu? Apapun itu diberikan dan Gusti percaya banget ngoten lho Bapak Ibu. Loh bayangkan kita itu dipercaya banget. Ada yang 5 talenta, 2 talenta dan dikatakan 1 talenta. Itu mengidentikan bahwa paling besar dan paling kecil semua dalam kebaikan dan kepercayaan yang penuh yang Tuhan berikan bagi kita. Nah oleh sebab itu kita hayati itu sebetulnya relasinya kan dekat banget. Loh siapa tuh hamba kok bisa dipercaya sebesar itu? Maka ini juga menjadi refleksi bagi kita. Kita manusia dipercaya Tuhan kehidupan yang demikian, berarti kita lahir itu dipercaya Tuhan. Nah, bagaimana kemudian menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan, sesuatu yang Tuhan titipkan itu mau digunakan, mau dikembangkan apa tidak? Nah, ini menjadi persoalan bagi kita. Oleh sebab itu, hal kerajaan surga itu dikatakan bagi kita rupanya ada sesuatu yang harus dikerjakan.
dan harus dipertanggungjawabkan. Itu mekanismenya begitu. Jadi ini menjadi dasar bagi kita orang Kristen. Menjadi orang Kristen itu harusnya aktif, bukan pasif. Loh, ini berat meleh toh. Loh, jadi orang Kristen itu aktif, bukan pasif. Nah, karena aktif Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu sikap-sikap hidup bagaimana orang aktif untuk mengembangkan semua yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita pergunakan seperti apa. Nah, inilah yang perlu kita renungkan bersama. Jadi tidak hanya berhenti pada talenta itu bakat nggih. Kalau bakat nanti berlomba-lomba dan ukurannya sukses nanti soal material pasti. Material menjadi ukuran, oh itu sukses, diberkati Tuhan. Kalau tidak sukses berarti soal material diukur itu tidak diberkati Tuhan. Tidak demikian. Soal talenta itu kan identik banyak hal. Tadi dikatakan bakat wiradat, kalau keluarganya bahagia, bisa membesarkan anak-anak dengan segala keterbatasan, tetapi anak-anaknya berhasil, itu kan kebahagiaan luar biasa yang tidak bisa diukur dengan materi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan saat ini mengajak kita tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bertanggung jawab dan kemudian kita harusnya menjadi orang Kristen yang aktif. Namun untuk menjadi aktif itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya renungkan, kita itu terpola pendidikan sejak dulu itu tidak aktif. Meskipun kalau zaman saya itu masih CBSA nggih, cara belajar siswa aktif. Nyatanya yang aktif bukan siswanya tapi gurunya. Saya masih ingat kalau gurunya kosong itu paling diberi catatan, kemudian maju ke depan ditunjuk sekretaris atau siapa yang tulisannya bagus untuk nulis di depan. Itu masih mengalami saya. Kalau yang zaman now itu tidak. Zaman now pasti daring, kemudian tugas diberikan. Dan di sana kemudian justru bukan aktif. Karena sama sekali sebetulnya tidak aktif. Wong kalau dijelaskan dalam kelas, tipikal kelas kita itu juga bukan tipikal yang aktif sebetulnya. Kalau dijelaskan apalagi matematika sudah jelas, anak-anak kan begitu. Adakah yang berani? Saya tidak jelas Pak, mohon diulang. Adakah yang berani waktu itu? Tidak ada. Mau diterangkan jelas atau tidak kita semua? Jelas. Nah, sebetulnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pola didik kita untuk aktif mengembangkan segala sesuatu itu rupanya bukan persoalan yang mudah. Dan di kekristenan itu merasuk ke dalam relung-relung kebersamaan kita. Siapa yang mau berdoa? Enggak ada yang berani. Saya Pak siap berdoa, itu enggak ada kok. Ditunjuk saja monggo berdoa. Halo? Niki santai mawon nggih, enggak usah tegang loh. Loh, ini faktanya toh Bapak Ibu, untuk aktif itu bukan persoalan yang mudah loh, dalam skala-skala yang kecil. Lalu bagaimana kemudian menghayati itu dalam skala yang besar? Karena seringkali kita pasif untuk Tuhan berikanlah berkat bagi kami, kesehatan yang luar biasa bagi kami, yang melimpah dan seterusnya. Tetapi realitas kehidupan kan harus berjuang dengan kegagalan, kesakitan, sakit penyakit, duka yang terus silih berganti. Lalu bagaimana kita menghayatinya? Maka tanpa penghayatan yang betul Bapak Ibu Saudara sekalian, layaknya hamba yang tadi diberi 5 talenta, maka kita tidak akan bisa menghayati dan menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Nah, oleh sebab itu dalam hal kerajaan surga itu yang berhasil adalah mereka yang aktif, bukan menjadi orang Kristen yang pasif. Orang Kristen yang pasif yang mungkin anggapannya kalau saya ke gereja itu sudah cukup, saya begini sudah cukup, rupanya tidak cukup Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itu dalam bacaan kita kembali diingatkan, yang dibutuhkan adalah hamba yang setia, yang baik, yang bertanggung jawab. Kalau saya meminjam istilahnya saudara-saudara kita itu yang amanah begitu, yang bertanggung jawab, sehingga dibutuhkan bagaimana yang bertanggung jawab itu adalah menanggapi dengan serius apapun yang Tuhan titipkan dan percayakan bagi kita. Entah itu suami, entah itu istri, anak,
harta benda, jabatan, apapun sebetulnya adalah bagian dari itu semua untuk kemudian dipergunakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu titipan Bapak Ibu, tidak punya kita. Nah, itu perlu dihayati bagi kita sekalian. Itu titipan yang diberikan kita, dipercayakan. Nah, nanti hasilnya kita disebut baik dan setia, itulah yang kemudian ngunduhnya. Itu luar biasa. Jadi kalau kita dititipi sekarang, ya kalau saya dititipi GKJ Bambu, doakan saya supaya tanggung jawab dan amanah, ngoten nggih. Kan begitu. Kalau Bapak Ibu dititipi keluarga, dititipi anak-anak, dititipi jabatan, dititipi apapun, ya harapannya kalau dulu pacaran itu, kalau dulu bersama itu, wah sudah cantik luar biasa, ganteng luar biasa, harusnya berkeluarga tambah kan gitu lah, dititipi kok ngoten nggih. Harus jangan sampai sebaliknya. Ini menjadi renungan bagi kita sekalian. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab dan setia itu pribadi yang sangat serius dan antusias. Segala kepercayaan yang Tuhan berikan itu dimaksimalkan sebaik mungkin. Dan di sana mampu menafsirkan dan melakukan tugasnya dengan tepat. Itu orang yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir, tujuannya tidak untuk egonya, tidak untuk dirinya, tetapi untuk kesejahteraan bersama. Bukankah ini hal yang indah yang kita hayati bersama dalam perikop ini? Tuhan Yesus mengajak kita sekalian di balik perumpamaan tentang talenta, ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menyangkut seluruh kehidupan kita. Apa yang akan kemudian kita perbuat? Kita mau menjadi hamba yang mana? Yang mau melakukan, atau kita lebih memilih takut, toh nyatanya dalam hamba yang satu itu kan modal yang diberikan, sesuatu yang dipercayakan kan tidak berkurang. Ya satu talenta kan balik satu talenta kan tidak merugikan toh, wong ya kembali modalnya, kenapa harus marah-marah? Saya hidup begini saja kan enggak apa-apa toh Tuhan, yang nanti begini-begini saja ya enggak apa-apa. Bukan persoalan pada itunya, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab dan mengelola semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kesempatan ibadah ini kita diajak bersama. Sebetulnya tujuannya dari perumpamaan ini lebih mengarah pada segala sesuatu dalam hal kerajaan surga itu adalah bagi mereka yang mau merespon dengan sungguh kasih Allah itu. Ibarat talenta adalah kasih pemberian Allah yang dititipkan bagi kita. Bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita menjalankannya, dan buahnya itu nampak ketika nanti dibuktikan oleh perjalanan waktu ketika Sang Tuhan itu datang. Mumpung masih ada kesempatan yang diberikan bagi kita, mau kita isi dengan apa? Akankah kita seperti hamba yang punya satu talenta karena takut, maka kemudian menyembunyikannya dan menggalinya dalam tanah? Kalau itu saya jelentrehkan lebih dalam lagi, waktunya terlalu lama, tetapi di periode berikutnya saya akan sampaikan. Paling tidak begini, bahwa hamba yang demikian itu, bahwa hamba yang kemudian menyembunyikannya itu adalah mereka yang pasif, yang merasa bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan itu tidak dihargai dengan serius. Dia tidak bangga akan hidupnya. Apapun yang diberikan itu rasanya kurang dan selalu membandingkan dengan yang lain. Oh, di sana kan 5 talenta Tuhan, di sana kan 2 talenta, saya hanya 1 talenta, saya tidak mau. Maka tidak ada syukur dalam kehidupannya, sehingga apapun yang diberikan tidak pernah bisa menggerakkan dan menggetarkan hatinya untuk bersyukur dan terus berkarya dalam kehidupan. Nah, oleh sebab itu, apa yang membuat Bapak Ibu tergetar dalam kehidupan ini yang dipercayakan Tuhan bagi kita sekalian? Harusnya setiap hari itu adalah membuat kita bergetar. Karena begitu bangun kita masih bisa menghirup. Itu luar biasa sekali loh Bapak. Itu jutaan
Kalau diteruskan miliatan, kalau diteruskan kita tak mampu membayar. Nah, oleh sebab itu kesempatan yang tepat untuk kita, segala hal yang Tuhan percayakan adalah kesempatan yang dipergunakan nanti itu akan kita pertanggungjawabkan. Maka istilah mumpung masih ada kesempatan itu untuk melayani Tuhan dengan apapun yang Tuhan titipkan dan percayakan. Maka ketika kita bersama menghayati bahwa panggilan kita untuk menumbuh kembangkan talenta-talenta yang kita miliki sebetulnya dalam rangka untuk mengembangkan talenta bakat wiradat yang Tuhan berikan bagi kita, meskipun itu tidak mudah. Saya akhiri dengan sebuah cerita begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sebuah keluarga, jadi keluarga ini menikah begitu dan kemudian punya anak. Anaknya yang pertama usianya 3 tahun dan kemudian yang kedua begitu itu belum lahir dan masih mengandung begitu, dan akhirnya bapaknya ini tidak tahu alasannya apa, tidak jelas, akhirnya dia meninggalkan keluarga itu. Entah berselingkuh, entah apa, tidak jelas pokoknya, tidak pulang-pulang seperti lagunya Bang Thoyib nggih. Tidak pulang-pulang dan akhirnya keluarga itu hanya ada ibu, anaknya 3 tahun dan kemudian yang masih dalam kandungan dan mau lahir. Singkat cerita kemudian dalam perjalanannya anak yang sudah 3 tahun ini menginjak besar di usia yang ke 6 tahun, kemudian 9 tahun dan seterusnya. Kemudian bertanya, "Bu, bapak kemana? Apakah saya tidak punya bapak?" Kemudian dia marahnya luar biasa. "Bapakmu masih ada kok, hanya pergi belum kembali." Nah, semakin dewasa kemudian dia diceritani oleh keluarga yang lain. "Bapakmu itu kurang ajar loh." "Loh kenapa? Katanya ibu bapak itu pergi bekerja kok." "Enggak, bapakmu itu meninggalkan ibumu, kamu itu masih kecil ditinggal, adikmu yang ada di dalam kandungan itu ditinggal. Itu bapak yang tidak bertanggung jawab." Mulailah si anak yang pertama itu marah luar biasa dan cerita ke ibunya, "Bu, ibu berbohong pada saya." "Kenapa?" "Karena ibu mengatakan kalau bapak katanya pergi bekerja, tapi nyatanya kan tidak toh." Kemudian si ibunya itu bercerita, "Tidak anakku, bapakmu masih ada. Bapak hanya bekerja, belum pulang." "Tidak, pokoknya saya percaya pada cerita keluarga-keluarga yang lain kalau bapak itu begini-begini." Dan akhirnya dia muncul kemarahan yang luar biasa. Dan adiknya yang tidak tahu apa-apa diceritani dan diprovokasi untuk membenci ayahnya luar biasa. Dan dua-duanya sangat membenci ayah. Tetapi ibunya ini tetap kekeh pada kasih karunia Allah yang dia berikan. Bahwa ibunya menghayati dia bisa sampai saat itu bisa membesarkan anak-anaknya itu karena kasih Allah. Maka tak pantas pula dia mencemooh yang lain, bahkan suaminya sendiri. Maka kemudian dia mengajarkan, kita doakan saja ya mulai malam ini. Jadi usianya itu sudah mulai 10 tahun sudah bisa diajak berdoa. Kita berdoa bersama, kita mohon pada Tuhan supaya bapak pulang. Kita setuju, adik, kakak dan adiknya awalnya tidak setuju. Meskipun tidak setuju tetapi kemudian mau dalam doa itu. Pokoknya berdoa bapak pulang. Ditunggu lama sekali Bapak Ibu Saudara sekalian sampai akhirnya anak-anaknya ini menikah semua. Yang satu sudah menikah, punya anak dan kemudian tinggal bersama dengan ibunya itu yang pertama, dan kemudian yang kedua ini tidak bersama dengan ibunya tetapi keluar karena ikut suaminya. Kemudian singkat cerita ada telepon masuk Bapak Ibu. Telepon masuk diangkat. Halo, ternyata yang angkat bukan ibunya tetapi anaknya. Halo, ya, ini siapa? Oh, dia cerita kalau dia bapaknya. Saya nggak punya bapak. Bapak sudah 30 tahun lebih meninggalkan kami. Saya tidak punya bapak.
Terus kemudian terdengar ibunya, siapa itu yang telepon? Katanya mengaku bapak, bawa sini. Terus kemudian bapaknya itu, Bu, maaf ya, aku sudah begini-begini, aku mau pulang. Ya kalau mau pulang ya pulang, wong kamu pergi tidak pamit ya pulang sendiri. Kita sudah menunggu 30 tahun lebih, ya silahkan pulang. Dan akhirnya betul-betul pulang si anaknya yang nomor 2 ditelepon kakaknya itu untuk suruh pulang, bapak mau pulang, dan anaknya memaki-maki bapaknya luar biasa karena merasa kecewa luar biasa. Tapi ibunya kemudian, anakku tidak demikian, jangan, ini kan permohonan kita untuk bapak pulang, ini bapak sudah pulang, ini jawaban doa kita. Enggak, saya enggak bisa terima. Nah akhirnya karena sudah berpisah 30 tahun, itu biasanya kalau seneng-seneng di luar itu masih nom-nomane nggih, seger-segere, berarti pulang tinggal waduh tuwa pun ya sudah sakit-sakit ngaten. Tetapi ibunya ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, setia sekali merawatnya. Bahkan dengan tulus cinta kasih diberikan sepenuhnya. Dia memberikan yang terbaik karena merasa diberi talenta, diberi kehidupan untuk merawat dan memberikan cinta kasih meskipun menyakitinya. Rupanya ibunya ini sedang memberikan pelajaran bagi anak-anaknya. Kurang lebih 3 bulan Bapak Ibu merawat bapaknya itu, dan akhirnya bapaknya itu meninggal. Setiap hari dia melihat bapaknya yang terbaring itu dibersihkan, dimandikan, terenyuh anaknya itu. Baik anak yang pertama, anak yang kedua video call begitu, terenyuh Bapak Ibu. Dan pada titik tertentu sebelum bapaknya itu meninggal, semuanya minta maaf. Dan ibunya pesan terakhir kepada anak-anaknya itu, dan bapaknya juga waktu itu menyampaikan, inilah jawaban Tuhan atas doa kita. Meskipun menyakitkan, tetapi mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak dendam, tidak benci. Dan itu bagian dari dia, pemenang kehidupan. Talenta yang diberikan Tuhan baginya untuk mengasihi itu berbuah manis. Di kemudian anak-anaknya ini meneladan ibunya yang meskipun disakiti, meskipun demikian dia tetap setia memberikan kasihnya kepada siapapun. Dan dia sedang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan yang berani aktif terus meskipun di tengah situasi yang sulit. Kalau ini benar-benar cerita nyata, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak melakukan? Halo. Loh, itu pemenang kehidupan itu begitu ngajari kepada anak-anaknya untuk tidak benci, tidak dendam, meskipun ibunya tadi terluka luar biasa, tetapi ngajari untuk tetap mencintainya. Itu yang akan kemudian mengembangkan talenta, bakat, wiradat yang kita miliki. Kadangkala kita tidak berkembang, tidak bisa, itu gara-gara suara-suara itu loh Bapak Ibu. Baru dibeginikan roboh, talentanya disimpan. Enggak nyanyi, mau dirasani terus, melayani dipaido terus, begini. Dan akhirnya maka dibutuhkan mental yang kuat untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan menurut saya. Dan hamba yang 5, hamba yang 2 adalah pemenang-pemenang kehidupan karena berhasil memenangkan jiwa-jiwa anaknya yang membenci kemudian berbalik mengasihi. Tugas kita adalah itu, persoalan nanti hasilnya kita tidak akan pernah tahu, tetapi tugas kita maringi talenta yang kita miliki, bakat wiradat yang kita miliki, bagian dalam rangka kita memekarkan dan mengembangkan cinta kasih Allah itu dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan, bukan pecundang-pecundang kehidupan. Selamat berjuang, selamat berproses. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami bahwa segala yang Tuhan titipkan itu untuk kami tumbuh kembangkan, meskipun untuk mewujudkannya agar kami menjadi hamba yang bertanggung jawab dan setia, banyak tantangannya, banyak godaannya. Seringkali kami karena melihat keadaan situasi takut, dan seringkali kami menyembunyikannya. Bahkan seringkali ya Tuhan, kami tidak berani untuk menjadi orang Kristen yang terus aktif mengembangkan cinta kasih Allah untuk menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Kami takut terhadap keadaan, kami takut terhadap segala hal, sehingga menutup segala kasih karunia yang Tuhan berikan. Tuhan, Engkau mengajarkan kami, keluarga, anak, istri, cucu, dan segala hal, bakat, dan juga pekerjaan, semua yang Tuhan titipkan, kiranya kami dapat pergunakan dengan sebaik mungkin dan kami pertanggungjawabkan untuk memekarkan cinta kasih-Mu dan kesediaan kami untuk menjadi sarana melayani Tuhan lebih baik. Kiranya apa yang kami kerjakan dalam keluarga, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai anak, ataupun dalam tugas panggilan kami yang berada di pemerintahan maupun kami yang wira swasta, adalah bagian dari semua itu untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab agar kami menjadi hamba yang mampu melayani, memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk kehidupan kebersamaan dalam keluarga kami. Berkatilah agar kami senantiasa dimampukan untuk mewujud nyatakan cinta kasih-Mu dalam keluarga kami. Meskipun tidak mudah, namun tolonglah kami dan temanilah kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan dukungan dan cinta kasih, terkhusus yang saat ini dalam raga yang lemah. Kami memohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami agar semakin pulih segar kembali. Berdoa untuk Bapak Is Purwanto, berdoa untuk Bapak Kris, kami berdoa untuk Ibu Sarip, kami berdoa untuk Pak Agus, kami berdoa untuk Bapak Sugiman, kami juga berdoa untuk Ibu Elizabeth, kami juga berdoa untuk Ibu Ratri. Mohon kiranya Tuhan memberkati dan memulihkan keberadaan saudara-saudara kami agar kembali segar bugar, dan kami yakin penyertaan Tuhan senantiasa menolong dan memberkatinya. Kami juga terus mendukung di dalam doa dalam masa pemulihan untuk Mas Danis, untuk Bapak Yohanes Limanto, untuk Bapak Anang, untuk Bapak Pardi, dan untuk Bapak Dadang, dan juga untuk Bapak Lim. Berkatilah ya Tuhan agar saudara-saudara kami ini semakin segar bugar adanya atas rahmat dan berkat Tuhan. Kami juga bersyukur untuk rahmat Tuhan bagi keluarga kami yang bersukacita, berbahagia, karena di bulan ini merayakan ulang tahun. Kiranya menjadi kesempatan untuk dapat mengucap syukur dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Gatot Murjito, karena menerima kasih karunia Allah, cucu terkasih telah Tuhan hadirkan melalui keluarga Mas Satya dan Mbak Sekar. Kiranya menjadi kebahagiaan dan sukacita. Kiranya anak terkasih tumbuh dalam kasih kemurahan Tuhan dan menjadi berkat dalam keluarga, baik untuk masyarakat dan bangsa negaranya. Tuhan berkati pula untuk kehidupan kebersamaan bagi saudara-saudara kami yang saat ini juga mungkin merayakan kebahagiaan ulang tahun pernikahan. Kiranya juga menjadi sarana bersaksi dalam kehidupannya. Saat ini kami juga berdoa untuk yang berduka karena harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Mohon rahmat Tuhan, berkat penghiburan, cinta kasih Tuhan berikan agar saudara-saudara kami terkasih dapat merasakan penyertaan Tuhan dan berkat-Mu memampukan saudara kami untuk dapat melalui semuanya. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berjuang untuk membangun kehidupan berumah tangga, menyiapkan segala sesuatunya. Tuhan berkati. Terkhusus dalam masa pandemi ini tidak mudah, namun kami yakin Tuhan menolong dan memampukan. Dan kami juga berdoa untuk
keluarga kami masing-masing dalam merawat, dalam menumbuhkan cinta kasih dalam kebersamaan ini. Berkatilah agar kami senantiasa menjadi keluarga yang saling mendukung, saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya. Yang jauh, yang dekat kiranya mampu dijembatani dengan segala komunikasi yang dipergunakan semakin erat, semakin diberkati dalam pekerjaan, dalam apapun yang diusahakannya menjadi sarana untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami terkasih, cucu-cucu kami terkasih yang saat ini masih dalam medan studi, yang harus berjuang untuk mendapatkan hal yang terbaik melalui sarana pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati, menyiapkan diri sebaik mungkin menjadi bekal yang cukup untuk menghadapi kehidupan yang nyata, menjadi pribadi yang dewasa, mandiri, dan siap untuk membangun kehidupan yang baru nantinya bersama dengan pasangannya. Tuhan memberkati semuanya dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang saat ini sampai detik ini belum bisa bersama untuk bersekolah minggu. Ada kerinduan yang luar biasa, namun harus masih ibadah dari rumah masing-masing. Berkatilah, kiranya orang tua mampu menemani dengan sebaik mungkin. Juga bersyukur untuk partisipasi guru-guru sekolah minggu yang penuh dengan setia memberikan pelayanan yang terbaik. Kiranya iman, pengharapan, kasih yang diwartakan, yang diberikan melalui ibadah online tetap bisa terlaksana dan anak-anak kami terpelihara imannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami terkasih yang saat ini bergumul tentang kehidupannya. Mohon rahmat Tuhan, baik hal-hal yang menyangkut pekerjaan, masalah keluarga, maupun hal-hal lain yang membuat kehidupan jauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan tidak menegakkan, Tuhan menolong saudara-saudara kami agar kuat, teguh, dan kembali untuk dapat menghadapi kenyataan dengan penuh yakin Tuhan menolong dan memberkati. Kami juga berdoa untuk situasi saat ini di tengah pandemi. Dalam masa krisis ini, tolonglah kami, berkatilah kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, setia, menerapkan semua protokol kesehatan di tengah memudarnya keyakinan itu, karena mayoritas sudah abai terhadap semuanya. Oleh sebab itu kiranya kami tidak lengah, namun justru semakin kami menolong, mendorong untuk berpartisipasi menerapkan semua protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Bangsa dan negara kami serahkan dalam kasih-Mu di tengah hiruk pikuk suasana politik yang saat ini ada. Namun tolonglah ya Tuhan, ajari kami untuk hadir dan memberikan kontribusi melalui karya-karya kami, sehingga bukan umpatan-umpatan yang keluar, namun karya-karya yang keluar memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan negara. Gereja-gereja-Mu Tuhan berkati, terus ada dan menghadap bersama dengan masyarakat di tengah situasi ini, dan tolonglah semua kiranya dalam kasih dan kemurahan. Bapa yang penuh kasih, akhirnya kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam kasih-Mu, dan bersama kami akan mengakhiri dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami sekalian di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah pada kesempatan ibadah ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena kita semua telah diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan
kehadirat Tuhan. Dengan bersama-sama sudah kita kumpulkan persembahan pada awal ibadah ini. Dan marilah kita mengingat firman Tuhan sebagai landasan ucapan syukur kita yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mari kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 335 bait pertama dan kedua. Manusia yang merupuk menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Air hujan dikirimnya dan panas yang segar, akhirnya padi tumbuh menghijau dan mekar. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang besar. Semua diciptanya yang jauh yang dekat, samudera yang luas dan bima yang lebar, tak satu dilupakan, semua dibela, dan kita diberi makna tak kunjung bersalah. Apapun yang baik semata anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu kembali, mengucap puji syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ibadah ini, Tuhan berikan kemampuan kami semua untuk bersama-sama mengaturkan persembahan. Kami mohon Tuhan berkenan akan persembahan ini, dan Tuhan berkenan mensucikan, dan boleh kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan di dalam Gereja Kristen Jawa Bambu Tegalrejo. Kami berdoa juga akan saudara-saudara kami yang sudah Tuhan tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan juga berikan berkat dan kemampuan, sehingga apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah ya Tuhan akan segala dosa-dosa kami yang tersela di dalam kami mempersembahkan. Semua permohonan ini kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bersama akan mengakhiri ibadah ini. Kidung Jemaat 376 kita akan pujikan di bait 1 dan ketiga. Dan di bait ketiga nanti dimohon untuk berdiri, ikut Dikau saja Tuhan,
jalan damai bagiku. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan Am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kini terimalah berkat-Nya dan teruslah menjadi hamba yang bertanggung jawab dan setia untuk memekarkan cinta kasih Allah yang dipercayakan kepada kita melalui apapun yang kita usahakan dan kerjakan, baik dalam kebersamaan keluarga, gereja, dan tugas panggilan kita masing-masing. Jadilah pemenang-pemenang kehidupan, dan kini undurlah, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara semua damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.